Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber saya. Dalam podcast Ramadan kali ini kami kedatangan tamu dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Siapa dia? Baik, bocorannya adalah beliau adalah Koordif Penyelesaian Sengketa. Betul Pak ya? Betul. Yang dimana tahun kemarin nih pada Pilkada 2020 Tangsel sudah sukses menyelenggarakan Pilkada 2020. Betul Pak ya? Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan buat Tangsel. Baik, sahabat Bawaslu, kita sekarang langsung saja saya perkenalkan beliau adalah Pak Aas Satibi yang lahir di Pandeglang pada tanggal 4 September 1982. Saya punya bocoran Pak. Jangan mengelak. Baik. Berbeda dengan tema-tema sebelumnya Pak. Tema-tema sebelumnya yang sering kita bahas itu sudah terkait dengan pemilu, pengawasan, pemilih dan jujur, adil dan segala macam itu udah dibahas semua. Nah, ini ada salah satu kata yang mungkin agak asing ya di telinga para sahabat Bawaslu nih, atau mungkin sebagian sudah pada paham juga ya terkait kata ini, inkrah gitu. Inkrah. Baik. Kalau dipikirkan mungkin akan pusing Pak ya, kalau yang belum paham gitu. Nah, untuk lebih memahami apa sih inkrah ini, kalau dari segi penyelenggara pemilu atau dari bahasa terkait atau dari segi perspektif hukum kepemiluan, apa sih inkrah ini? Nah, kita tanyakan langsung ya ke Pak Aas Satibi ini. Izin Pak, nanti saya manggil Bapak Aas aja kali ya Pak. Siap. Baik Pak Aas, kami persilakan untuk waktunya. Baik, pertama inkrah itu sebenarnya asal katanya dari bahasa Belanda gitu ya. Inkrah gitu. Nah, inkrah itu merupakan istilah untuk mengistilahkan sebuah putusan, sebuah pengadilan gitu ya. Inkrah itu maknanya adalah berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi kalau misalnya kapan sih inkrah itu, kapan sebuah putusan itu kita bisa bilang sudah inkrah gitu ya? Apakah setelah dibacakan putusan oleh hakim gitu atau bagaimana? Gitu? Nah, inkrah ini sebuah putusan bisa disebut telah inkrah gitu ketika putusan itu dibacakan kemudian tidak ada upaya hukum lain dari para pihak. Jadi begitu ya sahabat Bawaslu. Ya, jadi ketika sudah tidak ada upaya hukum lain, maka putusan itu bisa disebut inkrah. Gitu. Baik. Jadi misal begini, jadi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, selain tugas mengawasi juga ada tugas lain, yaitu memberikan putusan gitu ya. Nah, putusan Bawaslu ini memang sifatnya mengikat, tidak final dan mengikat gitu, hanya mengikat gitu. Artinya masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan, misalnya melalui PT UN. Gitu. Nah, tetapi misalnya ada putusan Bawaslu begitu. Putusan Bawaslu itu ketika mau ada upaya hukum lain, misalnya ke PT UN, itu kan ada jeda waktunya gitu, ada rentang waktu setelah putusan dibuat oleh Bawaslu gitu. Nah, tetapi jika para pihak kemudian tidak mengambil jalan lain untuk ke PT UN, maka
putusan Bawaslu tersebut itu dapat dikatakan sudah inkrah. Gitu. Jadi sudah paham ya sahabat Bawaslu bahwa inkrah itu ketika putusan itu tidak ada upaya hukum lain dari para pihak yang terlibat, Pak ya. Kalau dari pengertian perspektif kepemiluan kita sudah banyak cukup jelas ya disampaikan dari Pak As. Ini adalah sudah hal yang juga dibahas dalam aturan juga sudah ada, Pak ya. Sebetulnya ada lagi, misalnya begini, kan kita punya lembaga kode etik DKPP gitu. Nah, kalau sifat putusannya DKPP itu kan final dan mengikat. Jadi kalau sudah ada keputusan yang diambil oleh DKPP terkait dengan perkara etik, maka putusan itu inkrah. Putusan itu karena tidak ada upaya hukum lain yang bisa diambil, gitu kira-kira. Sama dengan misalnya putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada wadah lain gitu. Ya, sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilu itu kan juga sama final dan mengikat. Gitu. Ya. Terakhir, karena itu upaya terakhir, Pak ya. Ya, begitu. Baik. Nah, kalau dari segi pandangan Islam, Pak, terkait inkrah ini, ada nggak sih kesamaan kalau di Islam hal yang seperti apa sih, Pak, inkrah ini? Begini, kalau dalam Islam, kalau kita melihat misalnya dalam kehidupan keseharian, hakim itu merupakan sebagai perwakilan Tuhan begitu di dunia ini, begitu. Dalam agama Islam itu hukum itu jelas, misalnya ada haram, kemudian ada halal, kemudian ada mubah, kemudian ada yang lainnya begitu. Jadi setiap sendi kehidupan kita itu diatur, dan hukum Tuhan ini dalam agama Islam itu sudah sempurna gitu, mencakup dan melingkupi segala hal dalam kehidupan kita begitu. Bagaimana misalnya ketika kita misalnya kewajiban menjalankan sholat 5 waktu begitu. Nah, ketika orang menjalankan itu tentu mendapatkan pahala. Tapi bagaimana ketika dia tidak menjalankan sholat 5 waktu? Maka seketika dia mendapatkan dosa. Gitu. Dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan gitu. Harus itu. Harus. Itu jadi sholat wajib gitu, nggak bisa ditawar lagi begitu. Dan dia kalau dia tidak melaksanakan sholat, ya maka dia mendapatkan dosa begitu. Ada sebetulnya upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia, sebagai umat beragama Islam, untuk menghindari hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja dengan taubat gitu. Karena taubat ini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi umat Islam ketika melakukan dosa, untuk keluar dari jeratan hukum begitu kira-kira. Jadi tentu saja taubat yang baik adalah taubatan nasuha, yang sebenar-benarnya taubat gitu, tidak mengulangi kembali perbuatan itu, dan memperbaiki, senantiasa menjalankan perintah dan senantiasa juga menjalankan larangan-larangannya gitu, menjauhi larangan-larangannya. Baik Pak, sahabat Bawaslu, demikian itu tadi penjelasan dari Pak Asatibi dari Kordip. Kebetulan beliau juga Kordip penyelesaian sengketa. Jadi kalau bahasa inkrah, putusan segala macam udah sesuatu yang lumrah di kehidupan sehari-hari dalam bertugas ya Pak ya. Baik Pak, terakhir Pak, saya pengen tahu apa sih closing statement Bapak, sekaligus mungkin ada sedikit kutipan yang bisa Bapak bagikan kepada kita semuanya dan sahabat Bawaslu. Begini, pertama kita kalau menghubungkan antara dengan agama gitu, menghubungkan dengan agama, kita sebagai manusia itu sesungguhnya ada satu hal yang perlu menjadi pegangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita itu ada di dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah gitu.
Maka sebagai pengawas pemilu tentu saja kita bagaimana mengaplikasikan ibadah dalam pengawasan gitu dalam dunia Bawaslu, bekerja sambil beribadah. Ya, tentu saja bagaimana menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas gitu ya. Ya berpikir dan bersikap adil begitu. Jangan sampai dalam proses pengambilan keputusan itu kita mengambil keputusan karena tendensi atau karena sesuatu yang sebenarnya tidak berhubungan begitu ya. Jadi kita harus benar-benar mungkin kalimat yang tepatnya berpikir adil sejak dalam pikiran. Nah, dengan begitu maka ketika kita menjadi seorang hakim, maka kita akan memberikan putusan yang seadil-adilnya begitu. Dan ketika kita menjadi seorang yang mencari keadilan, maka kita akan memperjuangkan keadilan itu seadil-adilnya. Wah, jadi itu kutipannya sahabat Bawaslu ya. Adil sejak dalam pikiran. Ketika menjadi seorang hakim, dia dapat memutuskan sesuatu dengan seadil-adilnya, dan ketika posisi sebagai pencari keadilan, dia dapat berupaya untuk mencari keadilan dengan seadil-adilnya. Begitu Pak ya? Betul. Wah, aduh Pak, benar-benar saya kali ini nambah lagi ilmu saya. Tentunya sahabat Bawaslu juga sudah paham apa sih inkrah itu di pandangan baik dari segi perspektif kepemiluan, baik dari segi agamanya, dari segi religi, terutama Islam, agama Islam yang kita anut, dan ini adalah maksudnya inkrah ini ada hubungannya pasti ke arah memutuskan untuk yang seadil-adilnya, dan semua berhak untuk memperoleh keadilan. Dan baik Pak, ini akhir dari perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah hadir di acara podcast Ramadan Bawaslu Provinsi Banten di sela-sela kesibukan Bapak dari sana, dari Kota Tangerang Selatan, dengan cuaca yang lumayan Pak ya? Ya, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan Bapak selalu sehat Pak ya. Amin. Mudah-mudahan seluruh keluarga, seluruh jajaran Bawaslu Kota Tangerang Selatan diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Amin. Baik Pak, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tegakkan keadilan.